Kota Lembang terhampar dengan jelas, manakala kita menyusuri dari arah tertinggi di Gunung Tangkuban Perahu. Kota yang terletak dalam sajian lembah nan indah, menciptakan nuansa sejuk suasana pegunungan. Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja, atau disingkat BBPPK, beralamat di Jalan Raya Lembang nomor 222. Balai ini didirikan pada tanggal 3 Agustus 1950 bernama Jawatan Kursus Usaha Tani di bawah Kementerian Perburuhan. Namun, sejak April 2006, namanya berubah menjadi Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja di bawah Ditjen Bina Penta, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja atau BBPPK adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Lembang nomor 222 Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tugas pokok yang diemban balai ini adalah melaksanakan inkubasi bisnis, bimbingan teknis, kerjasama kelembagaan, layanan informasi dan promosi kewirausahaan, dan teknologi tepat guna atau TTG di bidang pertanian, industri, dan jasa. Sejalan dengan sasaran yang diemban BBPPK Lembang, hasil-hasil pengembangan teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan langsung sehingga mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja dan peluang kewirausaha bagi masyarakat. Salah satunya adalah perluasan kerja bidang budidaya lele di kolam terpal, budidaya jamur tiram, dan budidaya jamur merang. Kota Subang terhampar dengan jelas, manakala kita menyusuri dari arah tertinggi di Gunung Tangkuban Perahu. Mulai dari hamparan kebun teh, lebih ke arah utara, tersaji bentangan nan luas area persawahan. Dataran rendah dengan suhu di atas 25 derajat Celcius sangat cocok untuk pertumbuhan jamur merah. Apalagi dengan melimpahnya jerami tanaman padi. Ini sangat berpotensi sebagai lokasi wirausaha, khususnya jamur merang. Budidaya jamur merang termasuk teknologi tepat guna, TTG. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya alam lokal, sumber daya manusia setempat. Teknologi budidaya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, dapat diserap, dikembangkan sendiri, serta mempunyai potensi untuk membuka lapangan kerja baru. Budidaya jamur merang dilakukan dengan menggunakan kubung jamur. Kubung jamur dibuat berbentuk rak-rak bertingkat sebanyak 5 tingkat. Dindingnya dilapisi dengan plastik dan limbah gabus. Media tumbuh jamur merang digunakan jerami padi dan limbah kapas. Pengomposan media tumbuh dilakukan dengan cara: pertama, jerami kering dimasukkan ke dalam kolam berisi air, lalu diinjak-injak sehingga basahnya merata. Jerami yang sudah basah kemudian ditumpuk, lalu ditutup dengan plastik atau terpal, lalu diikat dengan tali. Pada hari keempat, tumpukan jerami dibalik. Siapkan dedak dan serbuk kapur. Lalu campurkan dengan jerami, aduk sampai merata. Selanjutnya, jerami ditumpuk kembali, lalu siram dengan air. Dan seterusnya ditutup dengan plastik atau terpal, lalu diikat dengan tali. Setelah hari ke-10 hingga ke-12, jerami sudah menjadi kompos dan siap dijadikan media tumbuh. Untuk media kompos dari kapas,
Tahapan prosesnya sama dengan pengomposan jerami, hanya berbeda dengan bahan dasarnya saja, yaitu limbah kapas. Penyiapan media tumbuh dalam kubung jamur dilakukan dengan menyusun jerami yang sudah menjadi kompos ke dalam rak-rak di kubung jamur. Kemudian dilapisi dengan kompos kapas. Proses selanjutnya dilakukan pasteurisasi, yaitu menutup semua lubang angin dalam kubung. Lalu masukkan uap panas ke dalam kubung jamur. Uap panas ini bersumber dari pipa yang terhubung dengan tungku berisi air yang dipanaskan. Tahap ini dilakukan selama 12 jam. Cek selalu suhu ruangan kubung jamur sehingga mencapai 70-90 derajat Celcius. Setelah proses pasteurisasi selesai, kubung dibiarkan selama 24 jam sampai bersuhu 32 hingga 35 derajat Celcius. Saat inilah bibit jamur boleh ditanam. Penanaman bibit dilakukan dengan cara ditebarkan ke dalam tumpukan media kompos jerami dan kapas. Setelah bibit ditebarkan, jendela dan pintu kubung ditutup selama 3 hari. Pada hari-hari selanjutnya, tinggal dilakukan perawatan, di antaranya menjaga stabilitas suhu kubung, penyiraman, cahaya matahari yang masuk ke dalam kubung, serta sirkulasi udara yang masuk ke dalam kubung. Setelah 8 hingga 12 hari, jamur merang sudah tumbuh dan membesar, dan pada tahap ini dapat dilakukan proses panen. Jamur hasil panen selanjutnya disortir. Sortasi jamur di atas meja, pisahkan sesuai jenis ukuran jamur. Simpan dalam wadah, lalu ikat dengan tali. Selanjutnya, jamur siap dipasarkan. BPPK Lembang telah memberikan bimbingan mengenai budidaya jamur di tahun 2007 sampai sekarang. BPPK Lembang memberikan kumbung bantuan 8 unit kepada Desa Cidadap. Terus manfaat sumber daya daerah berupa jerami sangat bermanfaat sekali untuk budidaya jamur merang. Para petani khususnya di Desa Cidadap berbondong-bondong mengadakan pengikatan jerami yang ditampung oleh kelompok jamur merang Bilal bin Rabah. Dengan berbudidaya jamur merang dapat mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, terutama di kalangan Karang Taruna. Dia mencari jerami atau mengikat jerami yang dikumpulkan oleh kelompok jamur merang. Petani Desa Cidadap ikut mengumpulkan jerami sebagai bahan sebagai nilai tambah untuk penggantian pengelolaan tanaman. Ternyata di jamur merang mudah dan menguntungkan sekali karena bahan melimpah di Desa Cidadap dan sangat mudah sekali dalam proses budidaya jamur merang. Di pasar sangat terbuka sekali. Misalnya ke Bandung, saya diminta 1 ton, malah yang bisa tercukupi hanya 3 kintal sampai 5 kintal. Ke Jakarta aja minta 15 kintal. Hanya yang tercukupi sebagian atau 50%. Kami kelompok atas nama kelompok Bilal bin Rabah Desa Cidadap mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada BPPK Lembang yang telah memberikan bimbingan dari 2007 sampai
tahun 2011 ini.